Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanto Jabar dengan NIM 230110521 2E PGSD. Halo anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan apa itu pencemaran air yang disebabkan oleh manusia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apakah kalian tahu apa itu pencemaran air dan apa saja sih jenis-jenis pencemaran air? Serta apa saja penyebab dan dampak pencemaran air dan bagaimanakah solusinya? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasannya. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air menurun sampai ke titik tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan pembentukannya. Baik anak-anak, selanjutnya ke jenis-jenis pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Banyak industri membuang limbah cair ke sungai atau danau tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Limbah industri dapat mengandung bahan-bahan kimia berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan zat-zat radioaktif. Kedua, limbah domestik. Air limbah domestik mengandung bakteri, virus, dan bahan organik yang dapat memicu pertumbuhan alga dan ganggang di perairan dan mengurangi kadar oksigen terlarut yang diperlukan oleh ikan dan hewan air lainnya. Kegiatan pertambangan terbuka dapat mencemari air dengan limbah asam tambang, sedangkan pertambangan bawah tanah dapat mencemari air dengan limbah dari proses pengeboran. Baik anak-anak, selanjutnya adalah dampak pencemaran air. Pencemaran air merujuk pada kondisi di mana air tercemar atau terkontaminasi oleh bahan-bahan berbahaya atau zat kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan dan membahayakan kesehatan manusia. Dampak pencemaran air sangat beragam dan bisa mencakup berbagai aspek baik lingkungan maupun sosial. Beberapa dampak utama pencemaran air meliputi 1. Kesehatan manusia. Air yang terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Konsumsi air yang tercemar bisa menyebabkan keracunan, gangguan pencernaan, infeksi, saluran pernapasan, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Kedua adalah kerugian ekonomi. Pencemaran air dapat berdampak buruk pada sektor ekonomi yang terkait dengan air, seperti perikanan, pariwisata, dan industri yang bergantung pada sumber air bersih. Perikanan bisa terancam karena ikan dan biota air lainnya terpapar bahan kimia berbahaya. Industri pariwisata juga dapat terganggu karena perairan yang tercemar tidak lagi menarik bagi wisatawan. Ketiga, keracunan tanaman. Air yang terkontaminasi dapat mengakibatkan tanaman terpapar bahan kimia berbahaya. Ini mengurangi hasil panen, mengganggu kualitas makanan yang dihasilkan, dan merusak tanam pertanian dalam jangka panjang. Baik anak-anak, selanjutnya adalah penyebab pencemaran air. Banyak penyebab sumber pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPS sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah perkontaminan yang memasuki badan air tanah atau atmosfer berupa hujan. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi tentang pencegahan pencemaran air, apakah kalian tahu apa saja yang dapat menjadi pencegahan atau penanggulangan pencemaran air? Pengendalian atau penanggulangan pencemaran air di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air. Secara umum, hal ini meliputi pencemaran air baik oleh instansi ataupun non-instansi. Salah satu upaya seluruh yang telah dilakukan pemerintah dan pengendalian pencemaran air adalah melalui program Kasih Bersih atau Prokasi.
Program ini merupakan upaya untuk menurunkan beban limbah cair, khususnya yang berasal dari kegiatan usaha skala menengah dan besar, serta dilakukan secara bertahap untuk mengendalikan beban pencemaran dari sumber-sumber lainnya. Program ini juga berusaha untuk menata pemukiman di bantaran sungai dengan melibatkan masyarakat setempat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.